I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Natalia dari kelas X 10J yang ingin menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pengertian asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan dari Indo-Cina. Hal ini yang kemudian menjadi cikal bakal ras di Indonesia yang berbagi atas 4 ras, yaitu ras Proto-Melayu, ras Duetro Melayu, ras Melanesiaid, ras Negroid, dan Wedid. Yang pertama, teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok bagian selatan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui 2 gelombang, yaitu Proto-Melayu dan Duetro Melayu. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika, sampai dengan Pulau Paskah-Cil. Teori Yunan ini masih sangat lemah dan berkurang akurat. Hal ini disebabkan karena teori ini cuma berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda sejarah yang mirip, serta kebudayaan mengalitikum saja. Buktinya adalah penemuan bahasa Melayu dan bahasa Kamboja. Selanjutnya yaitu ada teori Nusantara. Teori Nusantara menekankan bahwa masyarakat di Pulau Indonesia telah memiliki kebudayaan tinggi. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Kepulauan Indonesia sendiri. Kesimpulan dari teori Nusantara tersebut didasarkan pada penelitian bahasa dan budaya. Meskipun demikian, teori Nusantara kurang populer dan kurang Selanjutnya yaitu ada teori Out of Africa. Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA mitokondria, yaitu gen perempuan dengan gen laki-laki. Teori ini menyatakan asal-usul manusia itu di berbagai belahan dunia berasal dari Afrika. Teori ini didukung oleh Max Ehman. Manusia dari Afrika tersebut kemudian melakukan migrasi ke wilayah luar Afrika. Tujuan pertama migrasi tersebut adalah Asia Barat. Jalur yang ditempuhnya yaitu ada 2. Jalur yang pertama yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintas semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab Levant. Jalur yang kedua yaitu melewati Laut Merah. Setelah memasuki Asia, ada beberapa kelompok yang tinggal sementara di Timur Tengah, dan kelompok lainnya yaitu melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai. Bukti contoh teori Afrika. Selanjutnya yaitu ada teori Out of Taiwan, yang mana teori ini dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blues. Teori ini dilakukan berdasarkan dengan pendekatan kebahasaan. Nah, menurut teori ini, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Nah, akar dari rumpun Austronesia ini pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa, yaitu yang ada di Taiwan, yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Pada dasarnya, pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Jadi ini adalah bukti contoh teori Taiwan. Selesai sudah presentasi saya kali ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia. Sekian, terima kasih.